Selanjutnya, sambutan Ketua Umum LPTKI Provinsi Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Handes Haji Andi Musa MH. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua MUI Kalimantan Barat selaku penasehat atau yang mewakili, yang kami hormati Dirut Bangkalbar selaku mitra kerja Pak LPTKI Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati para pengurus LPTKI Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati para pengurus LPTKI Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir di Hotel Mahkota ini dalam acara pembukaan rapat kerja daerah 3 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Selanjutnya, mari kita sampaikan salawat serta salam. Semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan kita semua para pengikutnya yang insya Allah setia menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, rapat kerja daerah LPTKI Provinsi Kalimantan Barat merupakan momentum yang baik untuk mengevaluasi secara keseluruhan posisi organisasi dengan memperhatikan keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan LPTKI Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2020, dan selanjutnya menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Adapun beberapa pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2020 meliputi antara lain kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan seluruh undangan para peserta rapat kerja daerah. Itu adalah bidang pembinaan antara lain telah melaksanakan kegiatan pembinaan tilawah, qiraat, syarih fahmil, khatil, tafsir Quran dan hadis, tahfiz Al-Quran, uji kompetensi tahfiz serta wisuda sebanyak 168 orang yang telah diwisuda oleh Bapak Gubernur. Ini merupakan kerjasama kami dengan Biro Kesra Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian bidang pendidikan dan latihan antara lain telah melaksanakan latihan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan oleh LPTKI Provinsi Kalimantan Barat mengawali kegiatan sebelum MTQ tingkat provinsi tahun lalu. Begitu juga melaksanakan TC para hasil juara-juara MTQ tingkat provinsi yang ke-28 yang dilaksanakan di Pontianak dan di Kabupaten Sukadau ya, secara faktual dan virtual dalam rangka mempersiapkan peserta dari Kalimantan Barat mengikuti MTQ nasional di Padang pada tahun 2020 yang lalu yang telah kita laksanakan. Kemudian di akhir tahun kemarin bulan Desember kami juga telah bidang latihan telah melaksanakan latihan untuk tahfiz hadis Pak. Nah, karena insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan mengikuti STQ nasional di Maluku Utara. Salah satu cabang lomba yang baru adalah tahfiz hadis, di mana pada tahun 2019 kita sebagai tuan rumah baru eksibisi. Nah, tahun ini Pak sudah menjadi cabang lomba baru. Nah, sehingga ini pasti seluruh provinsi akan berlomba-lomba mempersiapkan timnya. Kami pun juga Pak lebih awal kami mempersiapkan tim. Sehingga sekarang terus berlatih secara mandiri dan secara online para pelatih memonitor kualitas hafalan
dan pemaknaan hadis-hadis yang dihafal oleh para peserta kita. Dan ini hasil dari MTQ tahun lalu Pak, di tingkat provinsi. Berikutnya di bidang musabaqah dan perhakiman, antara lain telah melaksanakan kegiatan MTQ yang ke-28 tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dalam suasana pandemi COVID. Jadi dalam sejarah kita baru pertama kali dilaksanakan MTQ secara virtual dan faktual. Nah, yang selama ini kita kenal hanya faktual, tapi kita beradaptasi dengan situasi kondisi COVID dan atas petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada bulan September yang lalu secara virtual dan faktual dengan 2 lokasi di Pontianak dan di Skadau. Alhamdulillah kita telah lewati dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kegiatan dari bidang musabaqah dan perhakiman, yaitu adalah mengikuti MTQ nasional yang ke-28 tahun 2020 di Padang, Sumbar. Dan alhamdulillah Kafilah Kalimantan Barat bisa meraih prestasi masuk 10 besar dengan peringkat 9. Jadi kami laporkan kepada Pak Gubernur Pak, pada saat diumumkan pada acara penutupan kita masuk 10 besar adalah peringkat 10. Tapi ternyata dievaluasi kembali ada masukan, ternyata ada nilai yang sama. Yaitu adalah untuk Jawa Timur dengan Jawa Barat. Nilainya sama sehingga juara kembar Pak untuk peringkat 3. Jawa Barat dengan Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sehingga akhirnya kita bergeser semula peringkat 10 menjadi peringkat 9. Nah, Jawa Tengah masuk peringkat 10 menggantikan kita. Jadi alhamdulillah Pak kita bisa mengalahkan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kami juga laporkan kepada Bapak Gubernur dan peserta Rakerda dan para undangan bahwa menurut catatan sejarah Pak yang kami dapatkan bahwa selama pelaksanaan MTQ selama 28 kali, yaitu dari sejak tahun 1968 tidak sampai pertama kali di Makassar sampai dengan kemarin kita di Padang, alhamdulillah Kafilah Kalimantan Barat sudah 3 kali masuk peringkat 10 besar. Yang pertama adalah waktu kita tuan rumah tahun 1985 di Pontianak sebagai tuan rumah MTQ yang ke 14 ya ke-14 Pak, kami lakukan yang ke-14 kita peringkat 2 pada saat itu sebagai tuan rumah. Kemudian yang berikutnya kita baru meraih kembali peringkat masuk 10 besar, yaitu dari tahun 85 pada tahun 2006. Ini berapa tahun kita kosong tidak masuk 10 besar. Baru pada tahun 2006 peringkat kita pada saat itu adalah MTQ yang ke-21 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, kita masuk peringkat 7 Pak, peringkat 7. Kemudian MTQ yang kita bisa masuk lagi yang ketiga kalinya adalah peringkat 10 besar, yaitu peringkat 9, yaitu MTQ yang ke-28 di Sumatera Barat. Nah, sedangkan STQ nasional kita baru dari 25 kali STQ nasional, Kalimantan Barat alhamdulillah sudah masuk 1 kali peringkat 10 besar, yaitu dengan peringkat 5 pada saat kita tuan rumah kemarin, di mana Pak Gubernur selaku ketua MTQ pada saat itu. Jadi saya melanjutkan beliau pada era 2019 akhir, tapi pada saat itu beliau masih ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini adalah Pak mungkin menjadi tantangan untuk insya Allah tahun ini. Kami tantang kepada seluruh pengurus LPTQ Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Barat dan para peserta, bahwa ini ada tantangan kita adalah pada saat kita tuan rumah kita bisa masuk 10 besar, peringkat 5. Nah, mudah-mudahan kita paling tidak bisa mempertahankan peringkat 5 nanti insya Allah di Maluku Utara Pak. Insya Allah tahun ini rencananya di bulan Juli tahun ini kalau tidak ada perubahan. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertahan pada peringkat 5, syukur bisa masuk 3 besar. Kami mohon doanya. Selanjutnya bidang publikasi dan dokumentasi, antara lain kegiatannya adalah selalu mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan LPTQ melalui media cetak Pak. Ya, kebetulan ada Pak Salman ini koordinator bidang publikasi sehingga memudahkan kita untuk bisa masuk Pontianak Post. Kemudian juga di media-media lain elektronik, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan TVRI, RRI, PON TV, EdTV. Kemudian juga dengan teknologi sekarang Pak online live streaming, kami juga sering menyiarkan kegiatan-kegiatan yang bisa kami live langsung sehingga masyarakat bisa mengakses.
Kemudian yang berikutnya Pak, program publikasi dan dokumentasi di bawah komando Pak Salman. Ini juga sedang menyusun Pak database Pak dengan aplikasi. Ini sedang kita lakukan, kita mulai dari Kota Pontianak dulu, mengisi data-datanya, dan kami akan bergerak nanti seluruh kabupaten kota Pak sepanjang tahun ini. Kami akan terus lakukan dan kami nanti akan menyampaikan kepada peserta pada raker ini. Kemudian yang berikutnya juga Pak, kami di bidang publikasi saat ini sedang dalam proses juga penyusunan buku sejarah LPTK Provinsi Kalimantan Barat Pak. Karena setelah saya masuk, saya melihat ini catatan-catatan ini susah Pak, makin lama nanti hilang nih Pak. Syukur alhamdulillah masih ada pelaku-pelaku sejarah kita, terutama karya-karya kita masih ada ibu yang sekarang Pak jadi pengurus adalah Ibu Dahlia, Haja Dahlia Ahmad. Ini adalah pelaku sejarah dan sekarang jadi pengurus. Masih ada Ibu Haja Nursia Ismail. Ini Pak, sehingga kami khawatir kalau ini tidak segera ditulis hilang ini Pak, hilang ini. Sehingga kami mulai akhir tahun kemarin Pak, kami laksanakan penulisan buku sejarah, saat ini sedang berproses. Kami mohon kontribusi dari seluruh pengurus kabupaten kota dan provinsi Kalimantan Barat, dan yang sudah pernah jadi pengurus nanti ini akan kita jadikan narasumber Pak, termasuk Bapak Gubernur Pak, kami mohon dukungan. Kemudian yang berikutnya di bidang sekretariatan, antara lain pengelolaan sekretariat. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak kepada Pak Gubernur. Kami sejak tanggal 19 Juni 2020 kami sudah menempati Pak sekretariat yang sudah dipinjamkan kepada LPTK dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kegiatan kami Pak sekarang sudah sepanjang tahun Pak ada kegiatan di sekretariat. Jadi kami terus di sana memonitor, memantau dan mengendalikan kegiatan LPTK Provinsi Kalimantan Barat. Memang belum secara maksimal, tapi asrama juga sudah dibangun. Kita rencanakan Pak, mudah-mudahan kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan pelatihan nantinya. Kemudian yang berikutnya di bidang usaha dana, antara lain mengupayakan, ya sementara ini Pak memang baru satu sumber ini Pak, belum kami mengupayakan untuk sumber-sumber lain yang tidak mengikat dari pihak-pihak terkait. Baru satu-satunya sumbernya adalah dari hibah dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya para hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami laporkan juga rencana kegiatan LPTK Kalimantan Barat Pak tahun 2021, antara lain monitoring kegiatan pelaksanaan MTQ di tingkat kabupaten kota. Nah, kami sudah meminta data Pak dari seluruh kabupaten kota, nanti pada saat kami akan finalisasi apakah jadwal informasi yang kita dapatkan pada umumnya akan berlangsung di bulan Juli Pak. Nah, ini mudah-mudahan tidak bersamaan dengan STQ nasional di Maluku Utara. Tapi ini memang jadwal sesuai dengan hasil raker dari Skado kemarin, bahwa kita berbagi tugas dengan kabupaten kota. Rentang waktu adalah Januari sampai dengan Oktober adalah rentang waktu untuk kabupaten kota melaksanakan MTQ. Nah, kemudian provinsi akan melaksanakan di bulan November. Dan ini dipersiapkan untuk MTQ nasional yang tahun depan. Sehingga waktu kita cukup panjang Pak untuk melakukan pembinaan dan pelatihan. Kemudian berikutnya kegiatan kita tahun ini yang kita laksanakan hari ini adalah rapat kerja daerah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya ini adalah mengikuti STQ nasional di Maluku Utara, insya Allah pada bulan Juli 2021. Dan tentunya ada rangkaian kegiatan TC sebelumnya, kita rencanakan Pak ada 4 kali. Yang mudah-mudahan secepatnya hibah kita bisa dapat Pak. Kami segera ingin melaksanakan TC, tapi kami masih terkendala pelaksanaannya. Karena kalau misalnya ini bulan Juli, berarti mestinya kita sudah bisa mulai sekarang. Tapi mudah-mudahan Pak kami bisa mengatasi dulu, mudah-mudahan, sehingga kami bisa segera bergerak untuk melaksanakan TC. Kemudian yang berikutnya pelatihan Dewan Hakim Provinsi Pak menjelang nanti pada pelaksanaan MTQ Provinsi di Sintang. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ke-29 di Sintang. Karena itu pada kesempatan ini juga kami menghadirkan panitia penyelenggara MTQ tingkat Provinsi di Sintang adalah dari penyelenggara dari Sintang, akan melaksanakan ekspos awal Pak kepada seluruh peserta. Sehingga kami bisa lebih awal bergerak bersama-sama dengan panitia daerah. Kemudian selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa tadi kami sudah laporkan bahwa juga masih melanjutkan kegiatan itu adalah penyusunan buku sejarah Pak LPTK Provinsi Kalimantan Barat. Ini sedang berproses.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami laporkan bahwa LPTQ memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menumbuh kembangkan pendidikan dan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Oleh karena itu, LPTQ Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota sekalbar perlu membuat terobosan dalam rencana kerjanya dan melakukan pembenahan dan perbaikan yang berorientasi pada capaian prestasi yang lebih baik dan peningkatan pendidikan Al-Quran secara keseluruhan. Melalui rapat kerja daerah LPTQ ketiga tahun ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan tindakan yang dapat dilaksanakan dalam rangka memperkuat eksistensi organisasi LPTQ pada masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, fungsi dan peran aktual LPTQ harus mampu melahirkan gagasan-gagasan dan langkah-langkah baru yang signifikan untuk membina dan memajukan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan MTQ dalam berbagai jenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Kepada seluruh pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota Kalimantan Barat diharapkan dapat meningkatkan pembinaan guna pengembangan serta peningkatan kualitas qari qari'ah, hafiz hafizah, mufassir mufassirah, khattat khattata, dan muhaddis muhadditsah di Provinsi Kalimantan Barat terus ditingkatkan prestasinya di ajang MTQ tingkat provinsi dan MTQ serta STQ di tingkat nasional. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur dengan kebersamaan kami dengan Biro Kesra, Pak, kami sudah ada kegiatan tahun ini yaitu melaksanakan mendatangi basis-basis sumber peserta MTQ kita, yaitu masuk ke pondok-pondok pesantren, Pak. Kami bangun silaturahmi dalam juga menyampaikan program Bapak tentang program wisuda tahfiz 5.000 tahfiz di program Bapak. Kami komunikasikan dengan para pondok pesantren dan kami juga sampaikan ini adalah peluang anak-anakku untuk bisa berprestasi. Jadi alhamdulillah Pak, sudah kami akan lanjutkan, mudah-mudahan didukung oleh Bapak Gubernur dengan melalui Biro Kesra. Kami bermitra dengan Kementerian Agama, jadi kami bertiga Pak beriringan turun ke bawah mendatangi pondok-pondok tahfiz, pondok-pondok pesantren dalam rangka mempersiapkan wisuda tahfiz, kemudian juga menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan MTQ yang anak-anak bisa diikuti dengan berprestasi mereka. Kami ini Pak bangun komunikasi, alhamdulillah sudah 2 kabupaten kami laksanakan di awal bulan ini, di akhir Januari sama di awal bulan Februari, yaitu di Kota Pontianak dan Buraya. Insya Allah Pak, kami akan lanjutkan, mudah-mudahan dapat dukungan dari Bapak melalui Biro Kesra dengan Kementerian Agama, dengan LPTQ bisa terus membangun komunikasi dengan basis-basis kita sumber peserta MTQ ini Pak. Tapi demikian dan dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Sekaligus kami juga mohon kesediaan Bapak Gubernur memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka rapat kerja daerah 3 LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Hades Haji Andi Musa MH, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat.